Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah tentang masalah al-unsuriyah, timbulnya sifat fanatik. Kanat ta'assubul unsuri wara'a kathirin min al-hurub wal ma'asi allati hadathat ala as-sahat al-bashariyati khilala jami'i usur at-tarikh. Bahwa sifat fanatik itu, fanatisme kebangsaan, fanatik kesukuan, fanatik keras, itu banyak menyebabkan terjadinya peperangan dan terjadinya kesengsaraan di kalangan umat manusia di sepanjang sejarah, di sepanjang perjalanan hidup manusia. Dikatakan di sini bahwa sebab utama terjadinya peperangan, kehancuran, pertikaian, kesedihan, kedukaan itu akibat adanya sifat unsuri, ta'assub, fanatik keluarga, fanatik suku, fanatik bangsa dan seterusnya. Wal yahudu yahtalluna duna syakkin makana sadarati bainal unsuriyin al muta'assibin ala mad tarikh. Dan bangsa Yahudi tidak diragukan lagi, mereka menempati urutan tertinggi ya dalam hal fanatik terhadap suku dan bangsa mereka di sepanjang sejarah. Jadi berdasarkan statement dan pernyataan Al-Quran bahwa bangsa Yahudi itu, Bani Israel itu adalah kaum yang paling fanatik, yang paling kuat unsuriyahnya, fanatik kesukuannya sampai hari ini, sampai sekarang. Laqad dafa'tuhum unsuriyatuhum la yahtakiru hatta ta'alima Musa wa yizilu unsur ad-da'wati min dinihim ay la ya'taniku ta'alimahum ahadun ghayruhum. Dan sifat unsuriyah dan fanatik mereka itu mendorong mereka untuk tidak mentaati dan mengingkari ajaran dan syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka juga berusaha untuk menghilangkan dakwah ajakan di dalam agama mereka. Artinya mereka menolak ajakan orang lain, dan juga mereka tidak mengajak orang lain untuk masuk ke agama mereka. Artinya agama mereka itu khusus dipeluk dan diikuti oleh kalangan mereka sendiri. Kaila ya'tanika ta'alimahum ahadun ghairuhum, agar orang lain selain kelompok mereka, selain keluarga, ras dan bangsa mereka tidak memeluk agama mereka. Itu saking fanatiknya mereka sedemikian rupa sehingga mereka tertutup ya tentang ajaran mereka. Jadi mereka tidak ingin agama mereka diikuti oleh orang lain, tertutup. Beda dengan agama yang lain, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu terbuka, bahkan mengajak orang lain, terutama ajaran Islam dan ajaran Kristen, baik Katolik, Protestan maupun yang lainnya. Agama Hindu, Buddha juga agak sedikit fanatik, hanya mereka juga tidak terbuka sebagaimana agama Islam dan Kristen. Ya, yang paling getol mengajak orang adalah Islam dan Kristen, di mana terbuka. Siapa saja yang ingin ikut masuk ke dalam Islam itu dipersilakan, tidak tertutup. Ya, tapi kaum Yahudi sangat tertutup bahwa agama mereka khusus mereka sendiri. At-ta'assubul unsuri syu'batun minasyirki, bahwa fanatik kesukuan, fanatik kekeluargaan, fanatik keras dan bangsa itu merupakan cabang daripada syirik dan kemusyrikan. Walidzalika harabahul Islamu bisyiddah, karena itulah Islam memerangi dengan keras sifat fanatik ini. Ya, karena dia menyebabkan terjadinya peperangan, ya, jadi satu merasa tinggi, yang lain merasa rendah, begitu. Orang-orang yang merasa beliau di bangsa Yahudi merasa tinggi, yang lain adalah pembantunya, budak-budaknya. Begitulah bahwa unsuriyah fanatik itu terdapat di mana-mana, terutama di kalangan bangsa Yahudi dan bangsa Arab hingga hari ini. Muakkidan anna kull abna'il bashari min abin wahidin wa ummin wahidatin wa la tamayuza illa bittaqwa wal amali salih. Dan Islam memerangi unsuriyah, fanatikisme itu. Bahkan dikokohkan lagi bahwa dalam Islam itu setiap anak manusia, setiap Bani Adam, setiap manusia
itu berasal dari ayah yang satu, dari ibu yang satu, itu Adam dan Hawa. Semua manusia, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun rasnya, dan tinggal dimanapun, di negara manapun, dari ayah yang satu, ibu yang satu, Adam dan Hawa. Wala tamayuza illa bittaqwa wal amali salih. Tidak ada perbedaan melainkan perbedaan di sisi Allah dengan takwa dan amal saleh, amal kebajikan. Itu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita memahami bahwa ketika kita memiliki sifat fanatik harus kita hancurkan dalam diri kita. Tidak ada, semua sama. Yang mulia hanyalah takwa dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa awamilul khaufi minal maut. Faktor-faktor yang menjadikan mereka dan umat manusia itu takut kepada kematian. Aktsarun nasi yakhafuna minal maut. Kebanyakan manusia takut kepada kematian. Kenapa demikian? Kenapa mereka takut mati? Kenapa kita takut mati? Ada apa dengan kematian? Wa khaufuhum hadza ya'udu ila amlain. Dan ketakutan mereka umat manusia kepada kematian itu kembali kepada dua sebab, kepada dua faktor. Yang pertama, al-khaufu minal fana'i wal adam. Sebab yang pertama adalah karena kebanyakan manusia takut dari fana dan adam. Khawatir, takut daripada ketiadaan dan kebinasaan. Jadi kebanyakan mereka meyakini bahwa maut adalah membinasakan, maut menghancurkan, maut meniadakan, habis begitu saja. Ya, dengan maut orang menjadi hancur, menjadi fana dan kepada ketiadaan. Falladzina la yu'minuna bil akhirati la yaruna ba'da hadhil hayati istimraran li hayatihim. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, ya, mereka tidak melihat bahwa kehidupan ini akan berlangsung, ya, setelah kematian. Dan mereka melihat kematian adalah kefanaan, begitu. Wa min at-tabi'i an yakhafa al-insanu min al-fana'. Wa hadzal khaufu yulahiqu haula'i hatta fi as'adil lahadhati hayatihim. Jadi sangat wajar, ya, sangat maklum dan alami ketika seorang manusia dia merasa takut mati karena menganggap mati adalah kefanaan, ketiadaan dan kehancuran. Ya. Dan rasa takut tersebut bersarang di diri mereka sampai pada saat-saat mereka memperoleh kebahagiaan di dunia sekalipun. Ya. Jadi pada dasarnya orang yang takut mati itu karena tidak mengimani hari akhirat tidak pernah merasa bahagia. Ketika mereka nampaknya bahagia dengan misalnya uangnya yang melimpah, hartanya yang banyak, mobilnya yang mewah, rumahnya yang menjulang tinggi, dan kedudukan yang tinggi, ketika mereka takut mati dan ketika mereka merasa bahagia, itu tidak mungkin kebahagiaan yang murni yang mereka rasakan. Karena takut mati, takut hartanya hancur, takut dicuri, takut kebakaran, takut mereka mati, takut kena penyakit itu, ya, sejuta ancaman yang mereka khawatirkan. Jadi mereka tidak pernah merasakan namanya kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Karena di balik kebahagiaan, di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka merasakan takut yang namanya kematian. Tiba-tiba mati, tiba-tiba tiada, tiba-tiba hancur. Itu sebab pertama, yaitu orang takut mati karena meyakini bahwa kematian adalah menghancurkan, kematian menghapuskan, meniadakan, begitu. Al-khauf minal fana wal adam.